Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi Us. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ustadz minta kepada ketua kelasnya ada Mas Rizky, silahkan untuk dipimpin berdoa. Ya teman-teman, untuk kita belajar di pagi hari ini hendaknya meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Tadi kita sudah berdoa. Mari kita mulai dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, Ustadz meminta ke kalian semuanya menggunakan seragam ya ini ya. Alhamdulillah sudah menggunakan seragam semua. Lalu di tempat yang betul-betul nyaman, tidak susah sinyal. Sehat semua ya ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk semua ya ini hari ini ya. Oke, ini Ustadz lihat masuk semua. Alhamdulillah. Jadi di masa pandemi seharusnya kita tetap betul-betul menjaga kesehatan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks apa kemarin yang itu loh, membuat apa itu loh. Siapa yang bisa bantu jawab Ustadz ini? Mengingat-ingat kemarin kita membahas tentang apa itu loh, yang cara membuat ini, cara membuat itu gitu. Apa? Teks prosedur. Betul, Mas Rizky masih ingat ya, teks prosedur. Kira-kira apa ya contoh-contoh teks prosedur? Kalau kan kemarin sudah kita bahas ya cara membuat video animasi ya kan, tutorial dan lain sebagainya itu kan ya, itu contoh-contohnya. Baik, kalau gitu oke, nggak apa-apa Mas Wildan, sekarang jelaskan kalau masih ingat strukturnya seperti apa Mas Wildan. Struktur teks prosedur adalah bagian tujuan, material bahan, langkah-langkah, dan penutup atau penegas ulang. Oke, alhamdulillah. Baik, itu tadi tentang teks prosedur, yang mana teks prosedur ini sangat bermanfaat sekali di kehidupan sehari-hari. Kita membuat mie instan aja itu ada teks prosedurnya. Nah, itu salah satu manfaat dari kita mempelajari teks prosedur. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Ustadz harapkan mampu menyajikan, ada bayangannya nanti belajar kita itu Ustadz berikan potongan-potongan gambar, kalian urutkan, lalu setelah itu kalian buat teks prosedurnya dan dipresentasikan. Baik, nah untuk langkah-langkah pembelajarannya nanti kalian Ustadz kelompokkan di grup WhatsApp. Nanti kalian diskusi di grup WhatsApp itu. Nah, tadi sudah mengerjakan pretest ya. Nah, nanti di akhir pembelajaran setelah penutupan pembelajaran kalian juga mengerjakan kembali. Jadi Ustadz mau melihat bagaimana pemahaman kalian secara individu ya, untuk penilaian secara individu. Sedangkan untuk penilaian secara kelompok nanti ya ketika kalian presentasi, bertanya dan lain sebagainya. Dan juga ada penilaian sikap. Ayo, penilaian sikap ini apa? Ini yang seperti Mas Hasbi ini contohnya. Kalian menulis chatnya itu seperti apa di Zoom ini dan juga di WA-nya. Nanti Ustadz nilai juga, nilai sikapnya di situ. Termasuk menggunakan seragam, rambutnya gondrong ya. Ini nanti masuk pada penilaian sikap. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Ustadz tampilkan sebuah video dan juga teks. Nanti kalian catat, jangan lupa ya. Catat yang penting-penting. Ini sudah kelihatan Mas? Oke. Oke. C, ada yang lapar C. Ada yang belum sarapan tadi? Oke. Nah, selanjutnya ini juga ada video kedua. Jadi nanti kalian juga wajib untuk menuliskan kembali ini. Pokoknya catat saja. Dicatat apa Us? Ya tadi alat-alatnya, lalu langkah-langkahnya ya. Ustadz. Oke, sudah ya. Sebentar, gimana Mas Hasbi? Yang baca tentang teks cara membuat look kembali kabel Mas luangkan Us. Oke, nanti kalian bisa diskusi ya. Ini jadi setelah tadi melihat,
ya. Kalian coba menulis tadi kan sudah Ustadz beri waktu 5 menit untuk menuliskan kembali. Oke, sekarang Ustadz beri waktu 5 menit untuk mentranslate video tadi dan nanti dikirimkan ke Ustadz. Oke, waktunya sudah hampir 5 menit ya. Oke, ini sudah ada yang mengirim ya, Mas Hasbi sudah mengirim ke Ustadz. Nah, ini teksnya ya, teks yang dibuat oleh Mas Hasbi tadi. Ini silahkan coba diamati. Ini dibaca. Ustadz minta tolong Mas Abdah untuk membacakan Mas Abdah. Yang pertama Mas Abdah. Fitur global ala SS 6 tunggu bagian bawah kecoklatan balik selesai. Saya lipat supaya enak baginya. Oke, itu tadi ya. Dari teks ini bisa kita lihat nanti bagaimana strukturnya. Untuk yang teks kedua itu tentang mematikan dan menghidupkan komputer. Tapi catatan buat Mas Hasbi ya, ini yang kamu tulis di sini cuma langkah-langkah mematikan komputer, bukan menghidupkan. Tetapi untuk prosedur menghidupkan nggak perlu mungkin ya. Tapi ini Hasbi juga sudah menuliskan bagaimana mematikan komputer atau laptop seperti itu. Silahkan Ustadz tanya sekarang Mas Abdah lagi nih, nggak apa-apa Mas Abdah. Ustadz tanya struktur pada teks yang pertama tadi yang kamu baca. Bagian tujuan pada teks pertama tidak lengkap, Gus. Hanya menerangkan kalau telur double biasanya di restoran SS. Sedangkan material dan langkah-langkah sudah lengkap. Oke, ya Mas Abdah sudah menjelaskan kalau di bagian tujuannya kurang lengkap ya. Jadi tujuannya harusnya dilengkapi, tetapi material dan juga langkah-langkahnya sudah lengkap. Baik. Ada yang mau melengkapi lagi dari kedua teks ini? Menambahi Ustadz, Oke, Mas Ridwan, gimana Mas Ridwan? menambahi dari Abdah tadi, Mm-mm. bagian penutup juga hanya sedikit Ustadz, beda dengan teks yang kedua. Di sana diterangkan kembali untuk menegaskan. Oh iya, di bagian penutup itu ya, cuma saya lipat supaya enak baginya gitu ya. Lah kalau yang di teks kedua coba tunjukkan yang di mana yang lengkap. Lebih tepatnya, demikian cara menghidupkan dan mematikan komputer dan laptop yang baik dan memang sedikit membuat waktu, akan tetapi itu demi keawetan hardware dan software komputer Oh. itu sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, itu ya. Terima kasih Mas Ridwan, ini sudah lengkap sekali. Ada yang lain mungkin selain Mas Ridwan? Keren pokoknya Mas Abdah tadi bagus, Mas Ridwan juga keren. Yuk, ada yang lain? Saya Ya coba Mas Rafif kalau gitu. untuk kebahasaannya di kedua teks terdapat konjungsi temporal rujukan dengan angka di teks pertama dan di teks kedua. Selain ada angka juga ada kata lalu dan kemudian. Untuk kebahasaan dari Mas Rafif tadi menjelaskan ada konjungsi temporal ya, ada konjungsi temporal yaitu berkelanjutan, konjungsi yang menjelaskan kelanjutan dari kalimat sebelumnya. Itu kebahasaan. Untuk di teks prosedur itu ada 8 kebahasaan. Ada kalimat deklarat, ada kata kerja imperatif tadi ya. Lalu dan konjungsi temporal. Oke, baik. Tadi bagus sekali Mas Hasbi ya. Ustadz kasih jempol ke Mas Hasbi. Baik, untuk selanjutnya kalian masuk ke WhatsApp lalu berdiskusi di kelompoknya masing-masing, berdiskusi ke kelompok masing-masing tentang tugas yang sudah Ustadz share di grup. Ustadz beri waktu 15 menit. Ada kesulitan mungkin dalam itu mengurutkan tadi? Kayaknya sudah semua ya. Nah, kelompok 1 silahkan dipresentasikan. Cara membuat sapu dari botol bekas. Sapu siap digunakan. Keren, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ini udah bagus sekali, hanya catatan dari Ustadz ya. Itu tentang urutan gambarnya. Harus ada gambarnya. Gambarnya dilampirkan Mas Raluang ya. Gitu. Silakan dari kelompok 2. Saya Mas Hasbi. Oke, Mas Hasbi silakan. Aku dari kelompok 2 izin dapat membacakan hasil diskusi. Teks prosedur cara membuat sapu dari botol bekas. Untuk hasil yang maksimal, silahkan rekatkan semua komponen dengan tali atau kawat. Demikian presentasi dari kami.
Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, kelompok 2 keren sekali ya. Dari kelompok 2 ini sudah lengkap sekali dari tujuannya, dari alatnya, dari langkah-langkahnya, dari penutupnya, bahkan ditekankan lagi di situ untuk memberikan sarannya. Oke, sudah presentasi dan sudah lengkap sekali pekerjaan kalian. Hanya nanti catatan dari Ustadz tolong untuk didiskusikan dengan baik ya. Ini beri apresiasi yang keren sekali ya untuk kelompok 2 dan 3 karena diskusinya di kelompok tadi sudah bagus sekali. Oke, kita sudah sampai hampir penghujung pembelajaran pada hari ini. Ustadz ingin bertanya dulu kepada Mas Hasbi nih untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tentang struktur teks prosedural keempat, yaitu tujuan material yang langkah dan penutup atau penulis. Betul, tepat sekali, hebat sekali. Lalu kebahasaannya, ini siapa yang mau menyimpulkan? Silahkan. Saya Us. Oke, Mas Rafif lagi. Silakan Mas Rafif. Kebahasaan teks prosedur meliputi konjungsi temporal, interrogatif atau pernyataan, declaratif atau pernyataan. Keren sekali, lengkap untuk catatan dari Mas Rafif ya, hebat sekali. Oke, baik, itu tadi ada beberapa kebahasan teks prosedur. Hanya nanti untuk tugas adalah apa yang kalian tulis tadi, tunjukkan kebahasaannya. Tugasnya nanti Ustadz kirimkan ke grup ya, ke grup umum. Nanti silahkan ditunjukkan. Seperti itu ya. Gimana nih? Hari ini kita sudah melihat video, kita sudah melihat teksnya tadi dan presentasi. Untuk pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Menyenangkan? Menyenangkan. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi gini ya Mas Hasbi nih yang Ustadz catat loh ya. Oh, ini Mas Hasbi aktif sebenarnya, tapi rambutnya kalau bisa besok tidak panjang seperti itu ya. Jadi rambutnya rapi. Ada yang ditanyakan tentang materi kita pada hari ini? Saya Us. Oh ya, Mas Fikriana, gimana? Contoh kalimat imperatif. Ini ada yang bertanya Mas Fikriana, Masya Allah. Jadi masih bingung tentang contoh, bagaimana contohnya kalimat imperatif. Ada yang bisa membantu Mas Fikriana untuk menjawab? Ustadz, Wah, Abdah lagi. Oke, Abdah nilainya keren ini untuk hari ini. Ya, silakan Abdah. contohnya rebuslah air hingga mendidih atau jangan tercampur dengan bahan lainnya. Oke. Nah, untuk pengertian kalimat imperatif sendiri itu apa Mas Abdah? Jadi kalimat imperatif adalah kalimat perintah atau larangan yang wajib diikuti oleh pembaca agar hasil akhir yang diharapkan sesuai dengan tujuan. Oke, keren. Dari tepuk tangan Ustadz. Cukup salut dengan Mas Abdah ini ya. Sudah lengkap sekali jawabannya dan membantu Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari Mas Fikriana Zaki. Baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan yang lainnya? Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang surat. Itu ada pertanyaan sebelum Ustadz tutup? Tidak ada? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, Ustadz minta ke ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Silahkan, Mas Rizky. Nah, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah kita sudah belajar. Ingat, jangan lupa untuk tetap menjaga sholat, tambah hafalan, dan juga jaga kesehatan. Tetap protokol kesehatan juga itu ya. Jangan main-main kemana-mana. Belajar yang giat dan membantu orang tua tetap harus dijalankan. Seperti itu. Baik, mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.